Izin memperkenalkan diri, nama saya Gaby Sinta Silalahi, NPM 207444041, Prodi D4 Teknologi Pemdanikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai parameter fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama, parameter fisika yaitu berupa suhu air, warna air, TSS, TDS, kekeruhan, bau, dan rasa. Parameter kimia yaitu DO, pH, alkalinitas, salinitas, H2S, amonia dan nitrit, CO2, BOD, COD, dan kesadahan. Dan parameter biologi yaitu plankton, nekton, bentos, neuston, dan perifiton. TDS dan TSS yaitu yang pertama, timbang kertas milifor yang akan digunakan, lalu dicatat berapa jumlahnya. Kedua, kertas milifor digunakan untuk mengukur TDS, sedangkan cawan porselin digunakan untuk mengukur TSS. Lalu, lipat kertas akan mempermudah untuk diletakkan pada cawan porselinnya. Kemudian, ambil air sampel sebanyak 5 mm menggunakan gelas ukur. Selanjutnya, tuang air ke dalam kertas. Biasanya, jika air berwarna pekat seperti hijau atau coklat, air akan semakin lama dalam proses penyaringan. Kemudian, setelah selesai dalam proses penyaringan, langkah selanjutnya yaitu mengoven air kurang lebih 1 jam dengan suhu 103 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius. Cara pengukuran DO. Yang pertama, buka probe pada DO meter, kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel yang telah terisi air sampel. Kemudian, hidupkan DO meter dan tekan tombol power, kemudian tunggu sampai angka pada DO meter berhenti atau angka yang sering muncul. Lalu, prosedur kerja BOD. Pertama, ketika mengambil air sampel, menggunakan botol gelap terlebih dahulu. Kemudian ukur DO awal berapa, lalu dicatat. Kemudian diamkan kurang lebih 1 minggu di dalam ruangan tertutup yang tidak mendapatkan cahaya, karena cahaya dapat mempengaruhi sampel tersebut. Lalu selanjutnya setelah 1 minggu kita ukur kembali jumlah DO. Kemudian DO awal dikurangkan dengan hasil DO akhir. Itu merupakan hasil dari BOD. Cara pengukuran DHL dan salinitas yaitu yang pertama, memastikan bahwa dalam sisi refrakmeter bersih. Kemudian menggunakan pipet tetes, kita ambil 1-2 tetes, kemudian refrakmeter ditutup. Lalu dilihat seperti menggunakan teropong. Kemudian kita bisa melihat gambar atau nilai salinitas di dalam refrakmeter. Untuk salinitas air laut sekitar 30 ppt, sedangkan untuk air tawar adalah 0. Setelah itu selanjutnya sisi ujung refrakmeter dibersihkan. Alat ukur suhu yaitu termometer. Alat ukur TDS dan TSS yaitu TDS meter deluxe atau water quality. Lalu alat ukur DO dan BOD yaitu DO meter atau titrasi. Alat ukur salinitas dan alkalinitas yaitu salinometer atau refrakmeter. Mengapa parameter fisika, kimia, dan biologi harus diukur? Karena agar bisa mengontrol kualitas perairan sesuai dengan parameter fisika, kimia, dan biologi sesuai standar. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. TDS dan TSS diukur biasanya bisa kapan saja. DO, BOD, COD diukur saat pagi dan malam hari. BOD dan COD diukur saat pagi hari. Lalu DHL dan salinitas. DHL diukur saat salinitas diukur saat pagi hari. pH yaitu diukur saat pagi hari. Lalu NH3, H2S, CO2, nitrit diukur bisa kapan saja. Pengukuran kualitas air. Untuk parameter kualitas air yang diobservasi secara harian atau periodik diantaranya adalah warna air, suhu, oksigen terlarut, pH, dan salinitas.
Pertama, suhu. Pengukuran kualitas air secara harian atau periodik bisa saja suhu setiap harinya berbeda. Pengukuran suhu merupakan peranan penting kegiatan budidaya. Pengukuran suhu sangat penting untuk mengetahui karakteristik lebih dalam lagi situasi perairan tersebut. Terlarut merupakan kebutuhan dasar untuk kebutuhan dalam kegiatan budidaya dalam kehidupan untuk makhluk hidup di dalam air maupun hewan terestrial. pH umumnya kebanyakan perairan mempunyai nilai pH 6-9. Perairan yang asam lebih kecil dan dapat menurun sampai 2. Batas toleransi organisme perairan terhadap pH bervariasi dan dipengaruhi antara lain oleh suhu, oksigen terlarut, dan salinitas. Sedangkan salinitas yaitu dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat yang disebut dengan refraktometer atau salinometer. Demikian penjelasan saya mengenai parameter fisika, kimia, dan biologi perairan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.